Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Swendra dari kelas manajemen 035 Universitas Pamulang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas mandiri saya, yaitu yang berjudul pengangguran. Secara umum, pengertian dari pengangguran adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan atau bisa disebut yang sedang mencari kerja atau yang sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak. Di sini ada masalah-masalah pengangguran. Langsung masuk ke masalah pengangguran. Masalah pengangguran jika dikaji dari sudut persediaan tenaga kerja adalah menguntungkan. Kenapa begitu? Karena dapat membuka beraneka macam proyek. Dengan berlimpah-limpahnya tenaga kerja, maka tingkat upah akan relatif rendah dan ini akan menguntungkan untuk membuka proyek-proyek baru. Tegasnya, jika tenaga kerja penganggur ini dapat diarahkan dengan baik oleh pemerintah dalam mengerjakan beraneka macam proyek, sangat menguntungkan sebab biaya proyek itu kecil. Pengukur tingkat partisipasi angkatan kerja atau bisa disingkat dengan TPAK diperlukan untuk mengetahui tingkat kegiatan masyarakat yang akan mempengaruhi besarnya angka persediaan tenaga kerja. Selain itu, tingkat kegiatan masyarakat tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi wilayah dan negara bersangkutan. Umumnya, TPAK atau bisa disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor, ada 4 ya. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, usia penduduk. Ketiga, pendapatan rumah tangga. Keempat, tingkat pendidikan. Nah, berikutnya masuk ke jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional. Kedua, pengangguran siklikal. Ketiga, pengangguran struktural. Keempat, pengangguran teknologi. Nah, di sini masuk ke jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Sedangkan pada musim kemarau pula, para petani tidak akan menggarap tanahnya atau tidak dapat menggarap tanahnya. Yang terakhir, setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sekarang masuk ke dampak dari pengangguran. Dampak dari pengangguran yaitu berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran. Yang kedua, menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. Ketiga, kekacauan politik dan sosial. Berikutnya masuk ke hubungan pengangguran dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengangguran dan kebijakan fiskal adalah mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Dan kedua, ada lagi pengangguran dan kebijakan segi penawaran adalah mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi permintaan, member subsidi, dan terakhir mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Di sini ada 2 tujuan kebijakan pemerintah dibagi menjadi 2. Yang pertama, tujuan bersifat ekonomi, yaitu isinya yang pertama untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, kedua untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, ketiga memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Nah, sekarang masuk ke tujuan bersifat sosial politik, masih ke tujuan kebijakan pemerintah ya. Ada 3. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Kedua, menghindari masalah kejahatan. Ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Oke, di sini masuk ke cara mengatasi pengangguran. Pengangguran bisa disebabkan banyak faktor jika diatasi. Hal ini akan berdampak pada sejumlah sektor seperti perekonomian hingga keamanan.
Terdapat sejumlah cara mengatasi pengangguran. Adapun di setiap negara memiliki langkah berbeda karena situasi dan kondisi yang dihadapi pun tidak sama, berbeda. Baik bagi negara maju maupun berkembang. Pengangguran merupakan hal serius yang mesti diatasi. Namun umumnya masalah pengangguran paling banyak di negara maju. Secara ekonomi, pengangguran akan menjadi beban orang yang bekerja. Dengan begitu, kesejahteraan pihak yang bekerja akan berkurang. Pengangguran pun menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang jika tidak segera ditingkatkan akan menyulitkan adanya pembukaan lapangan kerja serta penghasilan pajak menurun. Secara sosial, pengangguran berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas yang umumnya terdesak kebutuhan ekonomi. Tindakan kriminalitas yang kerap muncul misalnya perampokan, penjamretan, kecanduan alkohol, hingga kerawanan sosial lainnya. Di sini masuk ke cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa pasar kerja. Bursa tenaga kerja merupakan penyampaian informasi kepada masyarakat luas terkait lowongan kerja. Informasi tersebut disebarkan langsung oleh perusahaan-perusahaan maupun pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Tujuan dari bursa kerja yaitu agar terjadi komunikasi yang baik antara perusahaan dengan para pencari kerja di sebuah tempat secara langsung. Selama ini banyak informasi lowongan kerja yang tidak tersampaikan kepada masyarakat sehingga umumnya hanya bisa diakses oleh golongan tertentu karena sulit beritanya untuk mencari lowongan kerja. Yang kedua, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Salah satu caranya dengan mengembangkan industri rumah tangga di banyak tempat sehingga menyerap tenaga kerja. Dalam upaya pengembangan sektor informal tersebut diperlukan keberpihakan dari Pemda setempat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Langkah ini terbaik sebagai cara menurunkan angka pengangguran dan dapat bersaing dengan negara lain adalah dengan peningkatan keterampilan melalui pelatihan bersertifikasi internasional. Contohnya seperti SMK atau bisa disebut SMK kelas 2 jadi PKL. Nah, di situ kalian PKL, kalian bisa mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya itu buat masa mendatang untuk kalian melamar kerja. Itu sangat berguna. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan akan mendorong meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kemungkinannya untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas. Yang kelima, mendirikan pusat-pusat latihan kerja. Pusat-pusat latihan kerja mesti didirikan demi melaksanakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang tersedia. Dengan begitu, SDM atau sumber daya manusia yang akan bekerja memiliki pengalaman dan bersertifikat bahwa dia bisa bekerja di bidang tertentu. Oke, lanjut ya. Yang keenam. Yang keenam itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu secara konsisten meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi meningkat dan merata, peluang penciptaan kesempatan kerja pun akan meningkat. Yang ketujuh sekarang masuk ke mendorong investasi. Pemerintah perlu terus mendorong masuknya investasi dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga semakin banyak peluang kerja di Indonesia. Yang sekarang ke-8, meningkatkan transmigrasi. Transmigrasi merupakan strategi pemerintah untuk meratakan jumlah penduduk dari pulau yang berpenduduk padat ke pulau yang masih jarang penduduk. Adapun transmigran dapat mengoptimalkan sumber kekayaan alam yang ada. Sekarang masuk yang ke-9, melakukan deregulasi dan debirokrasi. Deregulasi dan debirokrasi di berbagai bidang di industri dilakukan dengan merangsang adanya investasi baru. Deregulasi adalah perubahan peraturan-aturan main terhadap bidang-bidang tertentu. Deregulasi biasanya ke arah penyederhanaan peraturan. Adapun debirokrasi adalah perubahan struktur aparat pemerintah yang menangani bidang-bidang tertentu. Debirokrasi umumnya ke arah penyederhanaan jumlah pegawai atau lembaga pemerintah yang menangani sebuah urusan tertentu. Sekarang terakhir masuk ke 10 ya.
Ke-10, perluas lapangan kerja. Perluas lapangan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Dengan era perdagangan bebas secara regional dan internasional, sebenarnya terbuka lapangan kerja yang semakin luas, yang tidak saja di dalam negeri, juga ke luar negeri. Hal tersebut tergantung pada kesiapan tenaga kerja untuk bersaing secara bebas di pasar tenaga kerja internasional. Demikian 10 cara mengatasi pengangguran, semoga bisa teratasi segala penganggurannya. Berikut banyak orang bertanya tentang pengangguran. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian? Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat yang akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial dan ekonomi. Dan ada lagi, mengapa kemiskinan sering dikaitkan dengan pengangguran? Di sini jawabannya, ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik. Dan ketika tingkat pengangguran menurun, maka tingkat kemiskinan juga ikut menurun. Dalam teori, selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan, karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya adalah pasti miskin. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, mengapa pengangguran juga berdampak pada masalah sosial? Ini berdampak sekali karena pengangguran sering menjadi masalah ekonomi, dan pengangguran merupakan salah satu masalah sosial yang penting di Indonesia karena bisa mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat serta dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Ada lagi pertanyaan, apa saja yang menjadi dampak dari munculnya pengangguran dalam sebuah negara? Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Di sini ada lagi, apa solusi yang tepat untuk mengatasi pengangguran? Nah, ini contohnya memperbanyak lowongan kerja, memberikan training kerja, memberikan sertifikasi training kerja, memberikan workshop usaha, memberikan pinjaman modal usaha, memperbaiki kemerataan daerah industri. Yang terakhir, penyuluhan informasi lowongan kerja, ini penting banget. Bagaimana cara mengatasi pengangguran yang ada di pedesaan? Nah, ini pedesaan kan banyak juga. Nah, yang pertama, bisa mendirikan pabrik di kawasan perdesaan, atau ya memobilisasi tenaga kerja ke sektor pertanian. Bisa memberikan keterampilan pada sektor jasa, bisa memberikan bantuan modal untuk berdagang, atau meningkatkan upah minimum di perdesaan. Nah, di sini benarkah perkembangan teknologi dapat meningkatkan jumlah pengangguran? Nah, di sini jawabannya bisa berpengaruh juga, sangat berpengaruh besar, karena ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bisa disingkat dengan iptek, sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan dan penurunan pengangguran. Iptek dapat meningkatkan pengangguran apabila perkembangan iptek di dunia kerja, atau peran atau usaha dan kemampuan manusia dalam mengerjakan suatu pekerjaan sudah mulai tergantikan oleh mesin. Apa saja dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya? Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya. Pertama, pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Dan ketiga, pengangguran akan menimbulkan kestabilan sosial politik. Nah, berikut cara mengatasi agar kita tidak menjadi pengangguran. Siapa sih yang mau jadi pengangguran? Nah, menurut saya ada 8 trik yang saya konsepin, yaitu yang pertama, punya jadwal kegiatan sehari-hari. Yang kedua, bangun pagi dan merapikan kamar atau rumah. Ketiga, bijak menggunakan uang, jangan sampai merepotkan orang tua. Keempat, banyak komunikasi dan tukar pikiran dengan teman-teman. Kelima, membuka usaha kecil-kecilan. Yang keenam, bisa mencari kerja part-time atau freelance, atau kerja yang bisa sehari atau 2 hari gitu. Oke, semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang belum mengerti pengangguran. Semoga jadi pelajaran buat kedepannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Biri Swendra.
dari Universitas Pamulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.